Sekali lagi shalom ya untuk Bapak Ibu, ya, saudara-saudari sekalian. Terima kasih juga untuk Boksu ya, ya untuk juga mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini ya. Saya tidak tahu kenapa hari ini saya mengiyakan ya, dan kemudian di dalam minggu ini saya menemukan rupanya hari Minggu ini, hari ini adalah Mother's Day, hari Ibu. Jadi korbannya saya harus rubah semuanya ya. Jadi saya bersyukur ya. Dan ada orang bertanya kepada saya, kenapa Mother's Day yang khotbah itu kok cowok, kok laki-laki? Ya, tetapi sekali lagi firman Tuhan itu tidak mengenal laki-laki atau perempuan. Ya, apalagi kita semua di hadapan Tuhan kita adalah sama, ya, yaitu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk ini hari ini saya mau berbagi satu tema, yaitu Marta dan Maria. Yang tentunya karena ini hari Ibu, saya akan tekankan kepada para wanita ya, para ibu-ibu ya. Jadi hari Ibu ini sekali lagi kita harus pahami secara luas. Jadi tidak hanya bagi ibu-ibu yang sudah menikah atau melahirkan, tetapi juga untuk kita semuanya, para wanita sebenarnya ya. Dan ini sangat istimewa sekali menurut saya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur, itu ketika memakai kata hikmah, ya, wisdom, itu memakai akar kata feminim, perempuan. Dan kalau kita pahami lebih lanjut, ini bahkan disetarakan dengan ibaratnya Tuhan itu sepertinya wanita, seperti itu. Jadi di sini bukan berarti Tuhan itu wanita, bukan. Tetapi di sini fungsi daripada Tuhan adalah memberikan kehidupan kepada manusia, kepada setiap ciptaannya, seperti itu. Jadi demikian patutlah kita berbangga menjadi wanita, ya, dilahirkan sebagai seorang perempuan. Yang kita tahu ini tentu bukan pilihan, tetapi ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Saya kemarin waktu saya sama istri saya lagi berbicara, kita lagi diskusi mau nggak anak yang ketiga. Sekarang saya kan hanya 2 anak saya, hanya 2. Jadi mau nggak yang ketiga, seperti itu ya. Jadi istri saya langsung komplain, emang kamu tahu rasanya mengandung itu bagaimana, apalagi melahirkan, seperti itu. Tidak semudah orang berbicara, ya, mau anak yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, seperti itu ya. Tidak mengalami, tidak memahami rasa penderitaan di dalam proses ya, mengandung ataupun melahirkan. Ya, seperti itu. Kita hanya bercanda saja ya, seperti itu ya. Jadi karena zaman sekarang ini kita ketahui bahwa kehidupan kita semakin sulit, banyak tantangan. Ditambah berita-berita sekarang ini ada virus-virus apa namanya? Apa itu? Hanta ya. Virus hanta sekarang lagi di Spanyol ya, ada di sebuah cruise ya, ada yang meninggal di sana dan beberapa orang yang menangani juga tertular seperti itu. Tapi bagaimana kelanjutannya kita tidak tahu. Dan kemudian banyak sekali berita-berita perang di sekitar kita. Ya, tetapi sekali lagi kita patut bersyukur. Ya, kita bersyukur kenapa? Kita bersyukur Indonesia aman. Kita bersyukur Asia Tenggara kita ini masih aman-aman saja. Kita bersyukur kita ditempatkan Tuhan di Singapura. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, ini yang selalu saya tekankan. Jadi setiap hari kita bangun, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, itu bukan kebetulan. Apalagi punya pekerjaan, apalagi di Singapura, apalagi ini SGD-nya terus naik seperti itu ya. Pasti senang ibu setiap kali mau kirim duit ya kan, naik ini walaupun 100 perak ya, 200 perak. Tapi senangnya itu lebih dari 100-200 seperti itu. Kenapa? Sedikit pun itu bisa membantu keluarga kita, meringankan beban mereka dan juga beban kita. Seperti itu. Tetapi di sisi lain perlu kita perhatikan bahwa kenaikan harga SGD menandakan bahwa sebenarnya terjadi inflasi di Singapura ini. Apapun mahal sekarang ini ya. Kalau dulu beli kopi, beli minuman baru berapa? Ya, nggak sampai $1. Sekarang ini ada yang pernah $1,5. Makan itu orang mengatakan dulu $3,5-4. Sekarang ada yang $6-7. Bayangkan. Itu seperti seakan-akan menjadi hal yang biasa. Ya, jadi untuk itu maka terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan,
harus lebih lagi bijaksana di dalam mengelola keuangan kita, yang agar bisa menjadi berkat untuk keluarga dan orang di sekitar kita. Jadi untuk itu berbicara mengenai hari Ibu ini. Ya, pada hari ini saya tidak tahu apakah saudara ada yang pagi hari, ada yang sudah menelepon di rumah bapaknya, atau ada yang sudah menerima telepon, atau bahkan mungkin nggak tahu hari ini hari Ibu. Ya, karena memang hari Ibu hari ini hanya dirayakan oleh beberapa negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan tidak seluruh dunia. Kenapa? Karena kayak di Indonesia kita biasanya merayakan hari Ibu kapan? Desember pada tanggal 22. Di Indonesia, tapi di Singapura pada hari ini. Makanya di gereja juga tadi kita merayakan hari Ibu di gereja ataupun hari PWI. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menikah dan memiliki anak. Ya kan, apalagi di Singapura banyak yang tidak memilih tidak menikah. Jadi untuk itu hari Ibu ini adalah semua untuk bagi para wanita. Ya, jadi untuk itu berbicara mengenai hari Ibu ini, saya percaya banyak di antara kita yang menjadi ibu, dan banyak kita yang dilahirkan dari seorang ibu, dari seorang wanita. Seperti itu. Tentu kita memiliki satu hubungan yang khusus, yang begitu intim, yang nggak bisa kita ungkapkan ataupun dimengerti oleh orang lain. Jadi hubungan setiap ibu dengan anak itu sangat spesial, berbeda dengan orang lain. Meskipun kita sama-sama ibu, tapi hubungan kita dengan anak kita, setiap ibu dengan anaknya itu berbeda. Ya, sangat istimewa sekali ya. Jadi untuk itu di hari Ibu ini jangan lupa kita, walaupun di Singapura ya, kita boleh, kalau masih ada ibu nanti pulang ya, telepon lah ya. Maaf tadi boleh telepon dengan hari ini, hari di Singapura ya, ucapkan itu ya. Ataupun mungkin ada yang merasa ketika setiap kali hari Ibu ya, di dalam kamar yang gelap ya, di kamar majikan tengah malam memikirkan keluarga ya, ada yang tidak boleh pegang handphone, ada yang boleh pegang handphone, mau teleponnya kapan, mau hubunginya kapan kepada keluarga kita ya. Itu tidak ada orang yang mengerti perasaan kita, kegundahan kita ya. Kita seakan-akan kita tinggal di sini, tetapi hati kita selalu di tempat yang lain. Seperti itu. Makanya tidak heran kalau masakan itu ada yang kurang masak, ada yang terlalu asin, ada yang lupa taruh gula ataupun apa seperti itu ya. Pasti selalu saja bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Ataupun juga sekali lagi ya, saya ingin menyampaikan kepada kita, setiap hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk keluarga kita, apalagi ya bagi teman-teman PMI yang mengirimkan setiap rupiah pulang, yang selalu berdoa untuk keluarganya, untuk anak kita, ataupun suami kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang kita kasih yang jauh di sana. Sekali lagi ya, Tuhan melihat setiap pengorbanan, setiap hal yang kita lakukan. Ya, meskipun kadang kita berkorban, orang itu nggak mau terima kasih di kita. Ya, apalagi ada yang kuliah atau bekerja di sini, orang tidak mengerti, orang berpikir bekerja di Singapura itu enak. Tinggal di Singapura itu enak, seperti itu. Nampaknya seperti itu. Nggak tahu susahnya bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi apapun itu Tuhan melihatnya. Ya, jadi kalau orang tidak mengucapkan terima kasih tidak apa-apa, asalkan kita tahu apa yang kita lakukan dan itu keluar dari kasih di dalam hati kita. Dan terlebih daripada itu Tuhan mencatat semuanya. Tuhan melihat. Ya, jadi selamat Hari Ibu untuk kita para ibu dan para wanita di sini ya. Untuk itu maka hari ini saya juga membawa satu cerita yang sangat dekat dengan kita tentunya, yaitu dua perempuan, dua kakak beradik ya, yang namanya sangat dikenal oleh jutaan orang ya. Nama mereka adalah Martha dan Maria ya. Jadi setelah selesai khotbah ini, saya berharap kita melihat salah satu di antara mereka di dalam diri kita ya, ataupun mungkin dua-duanya, ataupun mungkin ada yang ketiga yang muncul ya. Mari kita melihat satu bagian Alkitab terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Yuk kita sama-sama bacakan. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia ke sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan selalu mendengarkan perkataan
tidak akan diambil padanya. Jadi saudara-saudari, supaya kita bisa benar-benar mengerti cerita ini, maka kita perlu membayangkan dulu situasinya. Ya, saya ajak kita membayangkan di mana Yesus dan murid-muridnya, sekali lagi bukan hanya 12 orang, mungkin lebih banyak lagi, datang ke sebuah desa kecil yang bernama Betania, yakni sekitar 3 km dari Yerusalem. Mereka mampir ke sebuah rumah, yaitu rumahnya Marta dan Maria. Selanjutnya, bayangkan, di rumah itu tiba-tiba mendadak ada 13 sampai 15 tamu datang ke pintu rumah tersebut pada jam makan siang. Ataupun kita bayangkan, dan rumah kita, rumah majikan, tiba-tiba kita di rumah lagi bekerja pada siang hari itu banyak orang-orang gereja ataupun teman-teman kita, 13 sampai 15 orang datang. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kita? Tiba-tiba gitu banyak orang. Apalagi ada yang di rumahnya sering buat party ya. Saya tahu ya sekali buat party ya, atau acara-acara tertentu. Tiba-tiba ngomongnya datangnya 2-3 orang, tiba-tiba datangnya 10 ya 15 orang di rumahnya, seperti itu ya. Jadi pasti panik ya. Pasti bingung seperti itu. Kenapa? Bingungnya apa? Berasnya cukup nggak? Ya kan? Ada nggak makanan di kulkas? Ya, apa yang harus saya masak? Apalagi majikan bilang udah saya kasih duit, kamu mau beli apa terserah. Bingung kan? Mau masak apa? Setiap hari masakannya berbeda, seperti itu ya. Tiba-tiba begitu banyak orang datang ke rumah. Airnya cukup nggak? Tadi masak berapa kali? Ya. Kemudian juga mungkin berpikir kursinya cukup nggak? Rumahnya sudah bersih belum? Toiletnya sudah dibersihkan belum? Ada nggak baju yang sudah dipakai yang digantung di mana-mana? Seperti itu. Pasti sibuk sekali rumah itu, pasti kita perhatikan di setiap sudut. Apakah kita sudah siap menerima tiba-tiba ada tamu begitu banyak? Mungkin bahkan di antara kita kan, aduh maaf ya, saya nggak mengira begitu banyak orang, saya nggak ada persediaan ataupun yang lain seperti itu. Jadi inilah persis yang dialami oleh Marta. Jadi saya ajak kita membayangkan, memahami situasi Marta. Kenapa? Karena sebenarnya Marta ini adalah perempuan yang baik. Tapi sering kalau di dalam khotbah itu sering jadi contoh di antara Maria itu dibandingkan menjadi Maria yang baik. Yes. Ya, sekali lagi Marta adalah perempuan yang baik hati. Kenapa? Dia membukakan pintu rumahnya untuk Yesus. Jadi kita pahami backgroundnya, latar belakangnya. Dia rela mempertahankan reputasinya seorang wanita membukakan pintu. Apalagi yang dibuka pintu itu adalah seorang rabi, seorang guru. Ini bukan suatu hal yang normal pada zaman itu, enggak. Tapi dia berani, dia membukakan pintu rumahnya. Dan Marta adalah pelayan yang sungguh-sungguh. Dia bukan seorang perempuan yang konotasi negatif, yang tidak baik ataupun yang jahat, tidak. Ya. Jadi saya mau kita menyadarinya, mengerti sejak awal. Marta ini adalah seorang perempuan yang melayani, yang mengasihi, yang bekerja keras. Dan dia sama dengan kita para wanita-wanita di sini. Semuanya masih bekerja keras ini. Ya kan? Apalagi sudah kualitas ekspor. Ya kan, bukan di Indonesia loh, kualitas ekspor. Ada orang yang mengatakan di Malaysia hebat. Tapi Malaysia dengan Singapura berbeda. Bisa tahan di Malaysia belum tentu bisa tahan di Singapura. Ya, saya semalam baru membantu seorang kawan kita untuk interview. Dia kerjanya di Brunei. Jadi saya berkatakan, ini ada pekerjaan, kamu bisa, mau? Dia bilang, iya Pak, mau. Oke, interview. Bisa bahasa Inggris? Bisa, broken English. Oke, broken English ya, siap, bisa, oke, interview. Setelah di interview, ditanya beberapa pertanyaan, bingung, confused ya. Nggak bisa jawab ya, bingung ya. Dia akhirnya yang interview mengatakan, Pak, dia bingung, nggak tahu jawab apa, pekerjaannya apa juga dia nggak tahu gitu, dia blur gitu. Itulah ya kan,
Jadi saya bilang mungkin ini bukan kualitas ekspor. Ini kualitasnya di dalam negeri, saya bilang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Jadi untuk itu maka jangan sampaikan kalau cepat mengatakan, Pak, bisa Pak, bisa Pak, bisa ini bisa ini bisa. Seperti itu, terlalu yakin, confidence ya, tetapi tidak dibarengi dengan memang keahlian yang nyata seperti itu. Jadi nggak mudah, apalagi di Singapura ini ya, baik yang kita PMI, baik kita yang studi, baik kita yang bekerja di sini sangat berbeda. Ya, nah, seperti kami juga pendeta di gereja itu nggak sama seperti di Indonesia, banyak ada perbedaan-perbedaannya. Seperti saya sendiri juga harus tulis laporan, ada penilaian ABC-nya seperti itu. Kayak di sekolah seperti itu ya. Jadi harus ada prestasinya. Jadi kita dituntut agar terus dapat maju ya di sini. Nah, ini adalah suatu hal yang baik. Jadi kita ambil hal yang baiknya. Jadi Marta adalah perempuan yang baik. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian di dalam perikop yang kita baca ada sesuatu yang terjadi di sana seakan-akan Marta itu bukan seperti yang saya katakan perempuan yang baik. Sebenarnya apa yang terjadi pada Marta? Kita akan mulai melihat ya. Jadi yang pertama adalah Marta, dia punya hati yang melayani. Tetapi kita ini kan manusia. Manusia tentu bisa lelah, bisa capek dong. Setiap hari melayani. Kapan saya dilayani? Ini pasti cerita hati para wanita. Ya kan, para perempuan-perempuan ya. Ayat 40 berkata, sedangkan Marta, firman Tuhan mengatakan sibuk sekali, bukan sibuk saja, sibuk sekali melayani. Jadi kata sibuk sekali di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia ditarik ke sana kemari, terbagi-bagi, terpencar-pencar. Bayangkan sehelai kain, ya, atau tisu, ada 4 sudut, dia ditarik di 4 sudut. Ditarik, sini mau, sana mau, sekaligus di waktu bersamaan. Jadi inilah Marta. Dia ditarik oleh masakan, dia ditarik oleh minuman harus disediakan, oleh tamu yang baru datang, dia tarik oleh keinginannya, dia mau menyenangkan Yesus, tapi gak bisa, dia harus masak, harus cuci piring, harus menyediakan ini, harus kursinya, harus bersihkan ini, bersihkan, sedangkan apa yang datang? Saudara-saudari, ada berapa wanita di sini yang merasa hari-harinya persis seperti Marta, ditarik dari 4 sudut sekaligus. Contohnya apa? Ya, pagi bangun jam 5, masak breakfast untuk anak majikan, antar ke sekolah, pulang cuci piring, bersihkan rumah, lipat baju, belum selesai jam 4 sore harus jemput anak, mandiin anak, masakan dinner, kemudian cuci baju sampai malam, belum itu setrika, baru tidur jam 11. Bangun lagi jam 5, setiap hari begitu saja. Nah, Ibu Ling apalagi ya sekarang ya, jangan lihat Ibu Ling gak berkeluarga, gak sibuk ya. Ibu Ling ini pagi-pagi bangun juga harus bekerja dengan suami, jauh nih sampai ke office ya. Kerjanya di office ya Bu Ling. Di sana udah sibuk motong ini, bersih ini apa segala macam, sebentar jam 4. Yang udah sibuk semuanya pulang lagi, harus kerja lagi seperti itu. Setiap hari 7 hari seminggu, selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan di sela-sela itu kita kadang harus menelepon keluarga lagi atau menerima telepon. Ya, sering nggak menerima telepon dari keluarga di kampung? Nah, setiap jam, nggak usah kerja nih kalau setiap jam. Karena diabaikan.
Ya, kadang diabaikan. Kalau kita angkat teleponnya, kenapa kalau diangkat banyak berita ya tentu ya, berita sukacita ya. Dari senyumnya itu kayaknya banyak sekali hal-hal yang bisa diungkapkan. Hanya bisa tersenyum gitu ya, saya mengerti lah perasaan. Oke, kadang itu kita harus membagi waktu kita ya. Belum lagi anak nanti telepon, "Mak, diejek teman. Mak, apalagi sekarang dibully, Mak. Di sekolah." Ya. Kemudian belum lagi suami telepon. "Sayang, udah gajian kan? Minta pergi dong, ini mau ke sini, ada kebutuhan ini." Ya, banyak sekali ya. Sekarang bukan hanya perempuan punya drama ya, laki-laki ya. Kemudian belum lagi orang tua kita sakit, belum lagi adik kita minta dibiayain sekolah. Setiap orang menarik kita dari sudut-sudut yang berbeda. Setiap orang ada saja yang selalu mereka minta, mereka pinginkan dari diri kita, diri saudara. Itulah Marta yang sibuk sekali. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ya, ada 3 gejala yang muncul di dalam hati Marta. Dan tentu saya percaya kita mengenali gejala-gejala ini. Yang pertama, Marta mulai khawatir. Yesus berkata, "Marta," perhatikan, "Marta, Marta, engkau khawatir." Jadi kata khawatir di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah merimnao. Artinya pikirannya pecah, pikirannya terbagi-bagi, dia gelisah. Marta tidak lagi tenang, pikirannya berputar-putar. Apakah cukup? Apakah baik? Apa yang dipikirkan tamu ini kalau makanannya kurang dan yang lain-lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, saya yakin perasaan kekhawatiran ini sangat kita kenal. Pikiran kita di sini, di tempat kerja, tetapi hati kita di kampung, ataupun di orang-orang yang kita kasihi. Ya, lagi setrika, tetapi pikirannya memikirkan anak hari ini makan apa ya, ke sekolah nggak ya, dimarahin nggak ya, PR-nya kerjakan nggak ya. Ada lagi suami setia nggak ya. Ada nggak memikirkan keluarga di kampung ketika waktu kerja? Ya, pasti ada seperti itu karena jauh daripada kita. Ya, saudara sedang masak, ya, tapi ada yang bahkan sedih hati, ya, itu kurang garam, air matanya menetes, ya. Teringat ibu yang sakit, saudara yang kita nggak bisa pulang. Apalagi baru bekerja, kan, baru datang Singapura 6 bulan nggak boleh pulang. Ya, ada kemarin dulu teman kita itu orang tuanya sampai meninggal dia tidak tahu. Ya. Orang tuanya meninggal dia tidak tahu karena dia tidak boleh pegang handphone selama berbulan-bulan. Setelah itu baru dia ketahui bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. Bayangkan perasaan daripada saudari tersebut. Dia nggak bisa pulang. Ya, jadi banyak hal seperti ini. Jadi kekhawatiran itu adalah wajar timbul di dalam hati kita. Ya, ini yang dialami oleh Marta. Kemudian lagi, gejala yang kedua, Marta mulai menyalahkan. Pertama dia khawatir, kemudian dia mulai menyalahkan. Ayat 40, Tuhan Yesus berkata apa? Marta berkata apa ya? Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Marta yang awalnya wanita yang baik, yang begitu giat, melayani, membuka pintu untuk Yesus, menyambut Yesus, melayani dengan sukacita, tiba-tiba berubah. Satu khawatir, yang kedua dia mulai menyalahkan. Ya. Jadi ini sangat menarik. Maria tidak hanya marah kepada Marta, tidak hanya marah kepada Maria, tetapi dia juga marah kepada Yesus. Dia bilang apa? "Tuhan, apakah kau tidak peduli?" Pernah nggak merasa begitu? Kita bekerja, kita sibuk, di gereja ada acara, kita bikin ini, tapi ada aja orang yang ngomong kita, "Tadi saya panggil kamu nggak jawab saya."
perasaan daripada orang yang melayani. Ya, jadi inilah yang dialami oleh Marta. Pernahkah kita berkata begitu kepada Tuhan? Pernah enggak? Tuhan, saya udah rajin ke gereja, melayani. Kenapa hidup saya masih seperti ini? Kenapa keluarga saya masih seperti ini? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa orang tua saya begini? Banyak sekali komplain kita kepada Tuhan. Kenapa tidak ada yang menolong saya? Bahkan kita berkata, Tuhan, kamu gak peduli lagi sama saya. Makanya ada lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Kenapa lagu itu diciptakan? Lagu itu bagus nggak? Sering dinyanyikan nggak? Sering ya kita nyanyikan ketika kita merasa gak ada yang peduli kan? Akhirnya yang menyanyikan adalah orang-orang yang merasa butuh dimengerti, butuh dipeduli. Yang nyanyi lagu itu artinya orang yang menciptakan lagu itu juga adalah orang yang sama, yang memiliki perasaan yang sama, yaitu merasa Tuhan itu nggak mengerti, Tuhan itu nggak peduli. Jadi dia ciptakan lagu ini membantu kita untuk menjadikan lagu itu menjadi doa kita kepada Tuhan dan mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Pertanyaannya, sejak kapan Tuhan nggak peduli? Sejak kapan Tuhan nggak mengerti? Kapan? Apalagi ibu. Sejak kapan seorang ibu tidak mengasihi, menyayangi anaknya? Coba. Sejak kapan? Tapi itu yang kadang dituntut oleh anak-anak kita kan. Mama nggak bisa begitu. Ataupun kepada orang tua seperti itu ya. Nah, jadi ini yang dialami oleh Marta. Ini sesuatu yang real ya. Kemudian yang ketiga, ini lebih sakit lagi ya. Marta mengatakan begini, membiarkan aku melayani seorang diri. Bayangkan ya, di rumah itu tadi saya katakan tiba-tiba 13-15 orang datang. Bahkan ada Yesus di sana. Dan Maria, ada Maria juga. Dia dikelilingi begitu banyak orang, tetapi dia merasa sendiri. Pernah nggak merasa begitu? Di tengah keramaian, ya ada yang kerja di Hong Kong, itu ramainya Hong Kong, di Singapura, ya di Lucky Plaza, di Paya Lebar, di mana-mana, pagi hari Minggu ramai, MRT itu ramai sekali. Di Taiwan, di Saudi Arabia, ya di mana-mana kita bekerja. Tetapi sering kadang kita merasa sendirian. Ini yang dialami oleh Marta. Merasa tidak ada yang benar-benar mengerti kita. Merasa tidak ada yang benar-benar peduli dengan kita. Bahkan teman-teman kita yang paling dekat sekali nggak mengerti. Sering sekali kita menanggung beban sendirian. Konteks budaya kita Indonesia, sebenarnya wanita itu tidak diwajibkan bekerja. Tidak. Di dalam konteks kebudayaan Indonesia, itu hanya laki-laki yang bekerja dan tugas laki-laki adalah menafkahi keluarga. Itu kebudayaan kita. Tetapi setelah kita sampai di sini, di Singapura, kita melihat kebudayaan di sini berbeda. Justru di sini wanita dan laki-laki itu sama, dan mereka harus bekerja. Wanita juga harus bekerja. Dan tentu ini sebuah langkah yang besar bagi teman-teman, bagi kita di sini, ya, di dalam kebudayaan berbeda dan kita dituntut kita juga harus bekerja bahkan membiayai keluarga. Kalau dibalikkan suku kita, ya, kita bukan kecuali orang Minang ya, orang Minang mereka sistemnya matrilineal, artinya perempuan itu yang besar, bukan laki-laki. Jadi kalau terjadi perceraian di dalam suku Minang itu laki-laki keluar nggak boleh bawa apa-apa. Wanita yang terbesar di dalam rumah. Tapi di dalam kebudayaan kita, saya bilang secara umum kita di sini, kita tidak demikian seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh saudari-saudari sekalian di sini? Justru kita yang bekerja, kita menjadi tulang punggung keluarga ataupun menopang keluarga di sini. Ya, jadi kita harus memahami. Saya ajak kita mengerti perasaan Marta. Ya,
beban itu sendiri. Semua orang entah kerjanya apa di rumah itu, kalau kita lihat perikopnya hanya Marta sendirian bekerja. Adil nggak? Secara manusiawi ini nggak adil, ya. Jadi Marta tidak salah karena dia melayani, nggak salah. Tetapi ada sesuatu yang baik telah berubah, tetapi sesuatu yang baik telah berubah menjadi beban di dalam kehidupan dia. Yang awalnya itu baik, tapi jadi beban. Pelayanan yang harusnya menjadi ibadah telah berubah menjadi kekhawatiran. Kasih yang seharusnya menjadi sukacita berubah menjadi kelelahan. Pengorbanan yang seharusnya membahagiakan sekarang menggetarkan dia. Dan dari sinilah saya mau kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apakah hati saya seperti Marta sekarang ini? Apakah hati kita seperti Marta? Penuh kekhawatiran, ketakutan, kekesalan, dan mulai merasa sendirian di dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa senang-senang sukacita dengan teman-teman kita, tetapi ketika ada masalah seringkali kita sendirian. Dan dari sana kita bisa menilai hubungan kita dengan sesama kita, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Ketika kita susah, kita cari siapa? Siapa yang akan kita cari ketika kita mengalami kesusahan? Bagian yang kedua adalah Maria. Maria yang duduk di kaki Yesus, ya, di dalam ayat 39. Firman Tuhan berkata, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 39, ya. Jadi kita perlu pahami konteksnya, ya. Di zaman itu adegan yang seperti ini sangat radikal, enggak normal, ya. Kenapa? Karena duduk di kaki. Seorang rabi itu kalau duduk, ada orang duduk di kakinya, itu harusnya adalah murid. Harusnya adalah seorang murid atau posisi murid. Dan itu adalah tempat khusus untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan. Kok bisa ada seorang perempuan duduk di kaki Yesus? Dan itu adalah perempuan. Kenapa? Karena pada zaman itu perempuan dianggap tidak layak untuk belajar hukum Taurat. Enggak boleh, ya, dilarang, ya. Maka waktu itu ada sebuah rabi yang terkenal berkata begini, lebih baik membakar Taurat daripada mengajarkannya kepada perempuan. Ibaratnya begini, lebih baik saya membakar Alkitab daripada saya ajarkan kepada perempuan. Pada zaman itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah sesuatu yang tidak normal, yang sangat radikal pada saat itu. Tetapi Maria, dia duduk di sana. Dan lucunya, Yesus tidak mengusir dia. Yesus tahu custom kebudayaan pada saat itu, tapi Yesus tidak mengusir dia. Yesus menerima Maria sebagai murid yang sah. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Dan ini saya sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena bagi kita para perempuan, para wanita, ya, Yesus tidak melihat kita wanita sebagai kelompok golongan yang kedua. Tidak. Apalagi di hadapannya. Dan Yesus tidak melihat para perempuan yang pada saat itu Maria atau Marta sebagai perempuan yang tidak terpelajar, yang tidak layak mendekati firman. Tidak. Apalagi hukum Taurat pada zaman itu yang mereka benar secara terang-terang dilarang. Yesus melihat Maria, Marta, bahkan melihat kita adalah sebagai murid yang sah, yang dia ajar, yang dia rubah, yang dia kasihi. Dan di kaki Yesus semua perempuan, apakah itu mau profesor, S1, S2, S3, S-doger, ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kenapa saya sampaikan seperti ini, ya? Pada zaman sekarang ini ada gereja-gereja tertentu bahkan yang tidak mengizinkan wanita itu naik ke atas mimbar untuk khotbah. Enggak boleh. Nah, kenapa? Nah, tentu mereka punya alasan mereka tersendiri seperti itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa custom ini, hal seperti ini sudah ada sejak zaman Yesus sampai hari ini ada. Ya, tentu kita bersyukur kita
kita di metodis tidak ada hal seperti ini. Tapi kita juga bukan mengatakan itu baik atau buruk atau menghakimi aliran gereja lain, tidak. Itu cara mereka, itu yang mereka percaya, dan itu yang juga harus kita hargai. Ya, semua sama berharga di hadapan Yesus. Kemudian di dalam ayat 39 ada sebuah kata kunci di sini, ya. Firman Tuhan mengatakan Maria terus mendengar, ya, terus mendengar. Dan di dalam bahasa aslinya ini adalah bentuk imperfect. Artinya apa? Dia secara terus-menerus tidak berhenti, berulang-ulang mendengar perkataan Yesus. Duduk, bukan hanya duduk di kaki Yesus, bukan hanya dekat kepada Yesus, tapi utama dia mau mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan ini sangat penting sekali, ya. Dan dia bukan hanya mendengar. Di dalam firman Tuhan kata mendengar ini begitu unik. Mendengar ini bukan untuk kata orang mendengar kanan masuk, kiri keluar. Kan seperti itu kita sering kan. Tapi enggak, dia mendengar sampai dia masuk ke dalam hati dia. Ini yang dipakai di dalam firman Tuhan. Dia meredam dirinya di dalam firman yang disampaikan oleh Yesus. Dia begitu, bahasa Indonesianya apa? Menghayati perkataan Yesus. Begitu masuk sampai ke dalam, dia memilih untuk hadir di kaki Yesus. Dia memilih untuk diam mendengar. Dan firman Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang apa? Terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan selanjutnya kata memilih juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena sebab waktu Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus memilihnya. Kita punya pilihan. Kita diberi hak untuk memilih. Kenapa? Karena di tengah jadwal kita yang gila, ya, yang super sibuk. Siapa di sini yang gak sibuk? Coba angkat tangan. Ya, siapa yang gak sibuk di sini? Ya, semua orang sibuk. Semua orang tidak memiliki waktu. Ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita harus memilih untuk berhenti dan duduk di kaki Yesus. Mungkin banyak orang berkata, saya tidak punya waktu. Saya kerja dari pagi sampai malam. Minggu juga harus bekerja. Saya mengerti, saudara-saudari. Tetapi mari kita pikirkan, Maria juga punya tugas. Dia juga punya banyak hal yang harus dia kerjakan. Apakah jangan dia melihat Marta begitu sibuk, dia tidak lihat itu Marta sedang sibuk? Dia lihat, tapi dia memilih untuk duduk di kaki Yesus. Ini pilihan, ya. Saya berikan sebuah kesaksian, ya. Ini tentang kesaksian nyata. Saya kenal seorang TKW di Hong Kong. Nama dia saya samarkan, ya, Ibu Sari. Kita katakan Ibu Sari ini kerja di rumah majikannya jam 6 sampai jam 11. Liburnya 1 minggu 1 kali, ya. Kadang tidak libur, ya. Kadang dipotong kalau ada acara keluarga dan yang lainnya. Tetapi setiap pagi dia bangun jam 5 sebelum semua orang bangun. Dia duduk di sudut dapur di sana, kayak orang sepi. Kemudian dia buka handphonenya, dia baca Alkitab setiap hari. Dan dia berdoa cuma 5 menit, 10 menit. Tetapi konsisten setiap hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia membaca Alkitab. Setelah 2 tahun, majikannya yang awalnya menentang dia jadi orang Kristen, ke gereja, acara ini, acara itu, sangat tidak senang sekali. Kemudian mulai memperhatikan sesuatu. Apa yang dia perhatikan? Majikannya bertanya kepada dia, Sari, kenapa kamu selalu sabar? Meskipun anak-anak saya nakal, meskipun sering saya komplain, sering saya marah, kamu itu selalu sabar saja dan tidak pernah seber meskipun sudah saya marahin. Bahkan saya kadang sering nuduh kamu mencuri. Sering kan seperti itu kan, majikan kalau kulkas ada yang hilang, sabun ada yang kurang, kamu curi. Nanti di rumah ada apapun yang hilang itu nggak ada yang lain yang kena, pasti yang kena itu saudara. Seperti itu. Jadi majikannya tanya, rahasiamu itu apa? Apa rahasiamu? Kemudian Sari menjawab begini, Bu, saya punya Tuhan Yesus. Saya ingat hina ini. Kalau jawab ini, Bos ingat doa. Kok malah pembantu yang ngajarin bos ingat berdoa?
bos kan ke gereja, seperti itu ya. Saya ingat waktu kemarin waktu ya Gina sharing ke saya ketika bosnya mengalami masalah ketika bos perempuannya masih hidup ya, seperti itu. Kemudian 1 tahun kemudian saudara-saudari tahu majikan Ibu Sari pergi ke gereja. Ingin ketahui kenapa kok kamu bisa begitu. Saya juga pengen. Akhirnya dia juga datang ke gereja dan bahkan seluruh keluarga dia menerima Tuhan Yesus. Jadi bayangkan, pekerjaan kita bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi sebuah pelayanan, sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan. Makanya saya selalu berkata, apapun yang kita lakukan, prinsip kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi standar kita bukan standar manusia, standarnya Tuhan. Jadi apa yang tidak bisa yang kita lakukan, kalau ada Tuhan beserta kita dan kita lakukan untuk Tuhan, tentu kita lakukan yang terbaik. Ada majikan, nggak ada majikan, kita pasti lakukan yang terbaik. Maka percayalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bukan karena kita baik ya sekali lagi, tapi karena Tuhan itu baik kepada kita, diberi kesempatan. Jadi bukan hanya Sari dia boleh pergi ke gereja, majikannya juga bersama dengan dia pergi ke gereja. Dan sekali lagi bukan juga karena usaha kerajinan Sari maka majikannya percaya kepada Tuhan, bukan. Tetapi kuncinya adalah Sari memilih bagian yang terbaik. Setiap hari dia duduk di kaki Yesus sebelum dunia mulai menarik dia ke 4 sudut. Dia terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan dan firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan ambil bagian yang terbaik itu dari Sari. Dan juga Tuhan gak akan ambil bagian terbaik itu dari kehidupan kita kalau kita memilih dan memprioritaskan Tuhan. Ya. Bagian yang ketiga, bukan Marta atau Maria, tetapi apa? Marta yang berhati Maria. Ini yang saya ingin kita belajar. Ya, ada satu hal yang sangat penting, ya biar kita nggak salah membaca perikop cerita ini. Banyak orang membaca cerita Marta dan Maria lalu berpikir, oh berarti tidak boleh melayani. Katanya seperti itu. Yang penting hanya duduk atau berdoa saja. Tidak saudara, itu salah sekali. Ya, jadi Yesus tidak menegur Marta karena dia melayani. Perhatikan perkataan Yesus, tidak. Yesus tidak berkata, Marta kamu salah karena memasak makanan untuk aku. Tidak. Jadi dia baik-baik perkataan Yesus. Yesus berkata apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak sekali perkara. Yang ditegur oleh Yesus adalah kekhawatirannya, bukan pelayanannya. Bukan. Jadi saudara-saudari, kita boleh tetap menjadi Marta yang melayani, yang bekerja keras, yang membanting tulang untuk keluarga. Tetapi juga firman Tuhan katakan kita harus punya hati seorang Maria. Artinya apa? Artinya kita bawa kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan kita. Saat kita menyetrika baju, kita bisa berdoa untuk majikan kita, menyuapi anak majikan, kita boleh berdoa untuk dia, menyapu lantai, apapun. Kita bisa lakukan seperti itu. Tuhan seperti adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena Paulus berkata, Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sehingga kemanapun kita berada, mari kita lakukan untuk Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk itu jangan merasa pekerjaan kita, profesi kita rendah. Jangan. Ya, karena kita semua sama di hadapan Tuhan, sama berharganya. Ya. Jadi mari kita bawa hati kita ke kaki Yesus. Oke ya, karena waktu juga ya, ini saya potong ya kesaksiannya. Untuk itu ada beberapa pesan di sini ya, ada 3 pesan ya yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya. Yang pertama itu adalah jangan ukur nilai diri kita dari seberapa banyak yang kita lakukan. Ingat ya, Marta merasa nilai dirinya itu dari kerja kerasnya. Jangan. Tetapi Yesus tidak menilai kita dari betapa banyaknya pekerjaan kita. Tetapi kembali, Yesus menilai kita dari hati kita. Ya, mungkin kita merasa berpikir kurang baik. Ya. Saya tidak cukup banyak mengirim uang pulang atau membantu keluarga. Ya, tentu kita yang bekerja juga berpikir bagaimana membantu keluarga kita yang lagi susah. Ya,
ataupun anak kita nggak keurus. Ini banyak sekali para PMI yang kerja ini, kata orang, tega meninggalkan anaknya di kampung. Pertanyaannya, orang tua mana yang tega, mama mana yang tega meninggalkan keluarganya, suaminya, orang-orang yang dia kasihi? Ya tidak. Ya, jangan berpikir kita gagal jadi ibu, gagal jadi istri, ya, ataupun bahkan gagal jadi anak. Tidak. Dengarkan, Yesus tidak melihat kita yang gagal, tetapi Yesus melihat hati kita yang berkorban. Anak yang kita tinggalkan, suami di kampung, ya, ibu yang sakit dan yang lain-lain, masalah begitu banyak di kampung sana. Dan Tuhan tahu setiap pengorbanan kita. Dan sekali lagi, tidak ada satu air mata pun yang Tuhan lewatkan. Firman Tuhan mengatakan dia menampungnya dalam kirbannya. Itulah betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan yang kedua, jangan tinggalkan tempat di kaki Yesus karena kita terlalu sibuk. Ini sering banyak alasan bagi banyak orang, ya, terlalu sibuk. Justru ketika kita paling berat, paling susah, kita paling butuh Tuhan, ya kan? Nah, di sana kita justru harus lebih dekat kepada Tuhan, berdoa dan duduk di kakinya Yesus setiap jam, setiap menit, kalau bisa setiap detik. Ketika saya membuat firman Tuhan ini, saya merefleksikan kembali kepada diri saya sendiri. Saya melihat begitu Maria begitu intim dengan Tuhan, begitu punya hubungan yang begitu istimewa. Saya rindu hidup saya juga seperti Maria, seperti itu. Ya, apalagi kami yang di gereja melayani, kadang ini sakit, ya, baru mengurus yang ini, yang sana meninggal, ya, urus di sana yang meninggal, nanti ditanya lagi, kok Pak, pendeta nggak besuk saya, kok nggak telepon saya, udah 2 minggu saya nggak ke gereja, seperti itu. Nanti bentar lagi dibawa lagi di gereja kita, ada disediakan makanan, ada dikasih makanan, kemudian ada yang melayani salah ngomong, sakit hati. Saya baru belakangan hari Jumat yang lalu, saya ke rumah seorang newcomer, teman yang baru, minta maaf, bawa oleh-olehnya besar. Saya ketemu, Bu, Pak, maaf, saya bilang, ya, kenapa yang melayani itu salah ngomong? Saya bilang, kenapa? Dia dibagikan makanan, kemudian dia ngomong, lu mesti bayar ya. You have to pay. Padahal dia sebenarnya enggak, itu free offering. Tapi dia salah ngomong. Dan dia nggak tahu itu teman baru. Waduh, dia sakit hati, nggak pun gereja. Sampai saya harus pulang, saya mewakili para hamba Tuhan, mohon maaf ya. Baru dia terima, saya ngomong sampai 2 jam di rumah dia terima seperti itu. Banyak sekali yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya sibuk, tapi jangan jadikan sibuk kita menjadi satu alasan menarik kita ke semua sudut dan kita melupakan yang terpenting, yaitu dekat duduk di kakinya Yesus. Dan juga jangan tunggu sampai pulang kampung baru ke gereja, dan teman-teman kita tunggu, jangan. Ya, mau tunggu kita baik dulu baru ke gereja, jangan. Hari itu nggak akan datang, nggak akan datang. Jadi saya katakan juga kepada saudari yang saya besuk, saya bilang, gereja itu bukan tempatnya para malaikat, bukan tempatnya para orang yang baik-baik. Justru karena kita nggak baik, kita butuh Tuhan. Saya bilang, benar nggak? Ibu kan sakit kan? Kenapa ke dokter? Karena tahu ibu sakit kan? Iya, sama kita. Saya juga sakit, makanya saya butuh Tuhan, saya butuh gereja. Seperti itu. Dan pesan yang ketiga adalah pekerjaan kita adalah ibadah. Kalau kita bawa pekerjaan kita ke kaki Yesus, maka kita pasti akan jadi berkat dimanapun kita berada. Jadikan pekerjaan kita sebuah pelayanan. Jadi sekali lagi, untuk kita sekalian saudara-saudari, selamat Hari Ibu, ya, bagi para wanita, para perempuan yang luar biasa yang ada di tempat ini. Ya, saya tahu mungkin hari ini keluarga kita nggak bersama kita, atau kita nggak bersama dengan keluarga kita yang ada di sana. Tapi ingatlah, ya, kita melakukan yang terbaik, dan kita telah melakukan yang terbaik, sedang melakukan yang terbaik bagi mereka, dan itu tidak lebih karena kasih kita kepada mereka. Ya, dan untuk yang laki-laki di sini, ya, kita bersyukurlah karena ada para wanita. Sebenarnya, ya, menurut saya kita baru tahu belajar mengasihi, tahu apa itu kasih. Ya. Karena tanpa wanita, laki-laki susah pakai perasaan. Ya, kalau di rumah itu saya udah belajar. Saya menikah sampai sekarang kurang lebih, karena ada 7 tahun, sekitar 9 tahun saya menikah.
5 tahun itu hampir setiap hari bertengkar. Hampir setiap hari bertengkar. Sampai suatu hari saya belajar untuk diam dan belajar di dalam keluarga. Ya, belajarnya apa? Belajarnya bahwa di dalam keluarga itu yang tak penting itu bukan benar atau salahnya, bukan. Yaitu belajar mengasihi dan menerima di dalam keluarga. Kita ini nggak sempurna, apalagi dijadikan satu. Ya, justru dari nggak sempurnaan itu kita diasah menjadi sempurna. Jadi kalau punya teman pun baik di gereja, di mana pun di pekerjaan, kalau ketemu yang nggak cocok, jangan dicocok-cocokkan, jangan merasa cocok. Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengasah kita, biar nggak baik itu berubah jadi lebih baik. Dan untuk yang baik, saya mengatakan kalau teman-teman sudah baik, tularkanlah yang baik itu sama orang lain, maka orang lain jadi baik. Jadi sering kami ini pendeta orang nampak dia nggak baik, dia oh berarti kamu itu udah baik, berarti kamu lebih baik daripada dia. Oh kalau kamu lebih baik daripada dia, maka pengaruhlah kebaikanmu pada dia, maka dia kan jadi baik juga kalau bersama dengan kamu. Ini nggak mudah. Dan kalau mudah, Tuhan Yesus sudah perlu jadi manusia datang ke muka bumi ini mengajarkan kepada kita apa yang hari ini melalui perikop Maria dan Marta. Ya, jadi kiranya Tuhan menolong kita sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati kita menjadi khususnya pada hari ini ya, para wanita ini semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seperti Marta, tapi punya hati seorang nabi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di hari yang istimewa ini, hari Ibu yang dirayakan di Singapura ini. Tuhan, kami belajar dari kisah perikop cerita Maria dan Marta. Tuhan, kami mengerti Marta yang begitu giat, begitu memiliki hati yang berkorban dan melayani. Tetapi juga kami rindu, kami memiliki hati seperti seorang Maria yang rindu duduk dekat di kaki Yesus mendengarkan firman. Tolong setiap kami Tuhan di tengah kesibukan kami selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami percaya ketika kami memprioritaskan Engkau Tuhan, maka Engkau akan menolong kehidupan kami dan terlebih lagi memberkati kehidupan kami sehingga kami dapat jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sama-sama. Amin.